Olahraga adalah aktivitas fisik yang bermanfaat bagi tubuh, baik secara fisik maupun secara mental. Namun, olahraga juga dapat menyebabkan cedera. Cedera yang sering terjadi adalah memar, kram pada otot, tegangan pada otot, strain atau tendon yang robek, dan juga sprain atau ligamen yang robek. Cedera olahraga seringkali terjadi karena kurang pemahaman mengenai prinsip olahraga yang hendak dilakukan. Selain itu, kurangnya tim medis dalam proses latihan seringkali menjadi suatu kendala dalam proses pemantauan para atlet. Oleh karena itu, setiap individu harus menanamkan pengetahuan mengenai keterampilan dasar terhadap penanganan cedera, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Respect! Oleh karena itu, kami Tutorial 4 Dermatomusculoskeletal System berinisiatif melakukan workshop dengan metode ground campaign berjudul Pikachu, penanganan kram dan cedera olahraga. Kami membahas tentang cedera-cedera olahraga seperti sprain, strain, memar juga kram. Kami juga memberikan edukasi tentang penanganan cedera yang tepat. Adapun sasaran kegiatan kami adalah masyarakat di sekitar Universitas Pajajaran, tepatnya di Gorjati, Masjid Raya Unpad, baik itu mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat yang memang sedang aktif beraktivitas fisik. Kami selalu mengoptimalkan target sasaran sebanyak minimal 50 peserta. Nah, untuk 50 peserta ini kami mendapatkannya dalam rentang waktu 3 hari. Hari Kamis, Jumat, Sabtu dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Maret 2025. Mengingat, cedera olahraga dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang tentang usia. Dengan adanya berbagai fasilitas olahraga yang diakses mudah di lingkungan kampus, sehingga banyak individu yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Kami memberikan edukasi dan workshop mengenai penanganan pertama cedera dalam bentuk RICE atau Rest, Ice Compression Elevation, serta penata laksanaan kram. Dalam mengevaluasi, kami memberikan post-test dan juga pre-test untuk menilai pemahaman dan peningkatan pengetahuan dari para responden. Berdasarkan hasil evaluasi dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, terjadi peningkatan pengetahuan dari para responden, di mana indikator pertama adalah adanya peningkatan dari pre-test ke post-test sebesar 20% dari nilai pre-test, dan yang kami dapatkan adalah adanya peningkatan sebesar 83,88%. Pada awalnya, terdapat sebanyak 57 peserta yang mengikuti pretest, dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap materi yang diberikan. Mayoritas nilai berada di rentang menengah hingga ke bawah, dengan rata-rata nilai pretest adalah sebesar 37,02. Setelah intervensi, dilakukan evaluasi kembali melalui post-test kepada 57 peserta yang sama. Hasil menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam pencapaian nilai peserta, dengan rata-rata nilai post-test meningkat menjadi sebesar 67,89. Perbedaan paling mencolok dapat terlihat pada banyaknya peserta yang mencapai nilai 80, di mana lonjakan tajam terjadi dari hanya 3 orang pada pretest menjadi 29 orang pada post-test yang mencapai nilai 80. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan rata-rata skor sebesar kurang lebih 83,88%, dan peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang jelas dalam pemahaman peserta setelah diberikan intervensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil mencapai penguasaan materi yang sangat baik setelah intervensi dilakukan. Indikator kedua yaitu pencapaian minimal 50 orang peserta dalam kurun waktu 3 hari dari hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu sudah tercapai dengan pencapaian 57 peserta. Indikator ketiga menargetkan bahwa seluruh peserta dapat mengimplementasikan dan mempraktikkan RICE sesuai pedoman yang telah ditentukan, dan hasilnya mereka semua bisa melakukannya dengan mandiri dan juga benar. Kami juga menyediakan buklet yang berjudul Tata Laksana Pertolongan Pertama pada Cedera Umum dalam Olahraga, sebagai bentuk keberlanjutan atau sustainability dalam kegiatan Pikachu. Nah, buklet ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dalam menangani cedera olahraga, sehingga dapat terus mengakses informasi tersebut. Sedangkan, indikator keberhasilan utama seperti peningkatan pemahaman peserta,
pencapaian target jumlah peserta dan keberhasilan dalam praktik pencegahan cedera olahraga telah tercapai. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keterampilan dalam pencegahan cedera olahraga secara mandiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Leonardo Lubis dan juga segala dokter di Blok DMS yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran di Blok DMS. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta di kegiatan Pikachu. Semoga ilmunya bermanfaat dan ciao! Seru sih sama nambah pengetahuan baru juga. Makasih. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Keren semua kakak. Terima kasih banyak. Pikachu, ciao ciao ciao.